Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello students. Come back again with me, Ustadz Subki, as your English teacher in SMP IT Bina Insani. Semoga hari ini semua dalam keadaan baik, sehat, sentosa, dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. In this meeting, we are going to talk in chapter 2. Thank you very much. And before we go to this meeting, I will give a feedback from the previous lesson tentang pop quiz yang kemarin kita kasih, yaitu tentang why English is important. Nah, itu ada beberapa jawaban yang bagus di kolom komentar. Nah, ini saya pilihkan 2 yang menurut saya jawabannya sangat bagus atau great, excellent. Yang pertama dari Mbak Bulan dari kelas 7 Khadijah. Mbak Bulan menjawab, because English is the official language of 53 countries in the world. There are many things that you can enjoy to the full and you can get acquainted with people in these countries without feeling difficult by mastering English. Enggak. Dan juga ada jawaban yang bagus juga dari kelas Ikhwan. Itu dari Mas Surya. Mas Surya menjawab, knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company within your home country or for finding work abroad. It is also the language of international communication. Mas Surya dari kelas 7 Abu Bakar. Good job. Yang lain juga jawabannya juga bagus. Dan semua yang menjawab dapat credit score atau skor tambahan. Nah, kita kembali ke pokok bahasan di chapter 2. Nah, di chapter 2, saya akan memulai dengan sebuah story. Story-nya itu adalah, there is a story that you broke your brother medal and he got angry. Then, what are you doing after that? Nah, ini ceritanya adalah, kamu tanpa disengaja ternyata merusak medali dari kakakmu. Dan dia tentu saja marah. Terus, kira-kira apakah yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nah, ini masih ada relate atau masih ada hubungannya dengan materi kita di chapter 2. Okay, in chapter 2, the first one, we are talking about apologizing. Apologizing is an expression of regret. Apologizing itu adalah ekspresi tentang penyesalan atau menyesal. Nah, kalau expression of apology itu biasa, dan kalian juga sepertinya sudah tahu, yaitu I'm sorry, bla 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 bla, tergantung apa. Kalau yang tadi berarti kalau dia merusak medali saudaranya atau kakaknya, berarti I'm sorry for breaking your medal, brother. Nah, bla bla bla. Setelah itu, ternyata ada sebuah term atau pattern-nya dalam memberikan apologizing atau forgiveness. Nah, yang tadi kan, tadi ada sebuah story tentang kesalahan karena kamu nggak sengaja ngerusak medali kakakmu. Mungkin kakakmu mendapatkan medali itu dengan sangat susah payah dan dia sangat bangga dengan medali itu. Nah, untuk pattern-nya atau polanya itu yang pertama adalah asking for forgiveness. Contohnya, itu ada I'm sorry for coming late. Ini kalau konteksnya ketika kamu telat ke sekolah. Terus kamu memberikan promise atau janji.
I'm sorry for coming late. I won't do it again. Nah, ini pattern pertama atau bentuk pertama. Pertama, asking for forgiveness, meminta maaf dulu, habis itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, patternnya adalah masih sama. Yang pertama adalah asking for forgiveness, terus diikutin sama reason, alasannya. Mungkin alasannya kalau telat itu bangunnya kesiangan atau terjebak macet. I got traffic jam misalnya in the street. Misalnya kalau di Pemuda itu cukup ramai, cukup macet. Contohnya ini yang kedua. I'm sorry for coming late. I woke up late. Dia bangunnya telat. Mungkin karena begadang ya. Begadang itu nggak baik. Kalau nggak ada artinya, kalau ada artinya boleh. Kayak Rhoma Irama, oke. Nah, itu yang lengkap dari pattern sebelumnya. Itu yang pertama polanya adalah asking for forgiveness, ditambah promise atau berjanji, terus ditambah reason, alasannya. Contohnya, I'm sorry for coming late. I woke up late. I won't do it again. Nah, ini contohnya dari apologizing. Nah, kira-kira kamu pernah nggak ngelakuin kesalahan dan apakah kamu hanya minta maaf atau berjanji untuk tidak mengulanginya atau kamu minta maaf dan memberikan alasan kenapa kamu bisa melakukan itu. Nah, take a deep. Oke, selanjutnya. Nah, gimana dengan how about thanks? Gimana dengan terima kasih? Kira-kira terima kasih itu digunakan untuk apa? Nah, kalau terima kasih itu adalah it is an expression of gratitude. Ekspresi untuk merasa gembira atau senang, gratitude, bersyukur. Mungkin ketika kamu dibantu temanmu mengerjakan sesuatu, misalnya tiket bersama atau kamu bertanya sama temanmu tentang soal yang nggak tahu dan temanmu menjelaskan apa yang kamu lakukan. Nah, biasanya kamu mengucapkan thank you for helping me atau thank you for your kind. Ya, selanjutnya ini pernah dengar nggak tentang three magical words? Do you know three magical words, student? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu, ini bisa nanti di-mention di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih three magical words? Nah, penjelasannya, kita tuh udah belajar tentang 2 dari 3 three magical words. Ini three magical words ini dulu saya dapat cerita dari guru saya. Ini adalah kata-kata yang sangat powerful. Orang-orang akan lebih respect jika kamu menggunakan salah satu dari 3-nya. Dan itu konteksnya juga nggak melulu kamu berbuat salah atau apa. Nah, kita udah belajar 2 dari 3 kata itu. Yang pertama itu sorry, yang kedua thanks. Jadi kalau misalnya anak-anak itu melakukan kesalahan, jangan gengsi untuk meminta maaf. Nah, soalnya kalau gengsi nanti terkesan sombong. Ya, kalau dia memberikan kesalahan dan dia nggak merasa salah, itu terkesan sombong. Dan juga kalau misalnya kita dibantu sama teman, misalnya teman kita membantu menjelaskan soal yang nggak tahu, misalnya matematika, soalnya nggak begitu ngeh. Nah, kamu minta bantuan temanmu dan temanmu ternyata bisa menjelaskannya dan kamu bisa bilang, thank you for your explanation. I got a lot atau I got new insight from you. Nah, misalnya materi kelas 7 apa ya? Perpangkatan atau apa. Nah, gitu. Nah, ada pop quiz juga.
jangan lupa. Insya Allah kita adakan pop quiz. Gak semua orang bisa dapat pop quiz, hanya yang mau menjawab. Ada sekitar banyak komentar di video yang sebelumnya, dan itu sudah saya catat, baik itu di kelas Ikhwan maupun di kelas Akhwat. Nah, tadi kebetulan jawaban yang bagus atau great answer itu dari Ikhwan 1, dari Akhwatnya 1. Nah, mungkin besok mungkin dari Ikhwan semua yang jawabannya paling bagus, atau mungkin dari Akhwat semua. Nah, pop quiznya ini. What is the third of magical word? Kira-kira apa sih satu magical word yang terakhir? Nah, kita kan udah belajar sorry sama thanks. Nah, dan jangan lupa kalau menjawab di kolom komentar diberi nama. Nah, misalnya nama lengkapnya, misalnya namanya tadi Mas Surya Putra Jawikal dari kelas 7 Abu Bakar misalnya. Nah, jangan lupa dijawab jawabannya apa, terus dikasih namanya sama kelasnya biar nilainya tidak ngambang. Kalau cuma menjawab tapi nggak ada namanya, nanti poinnya buat siapa nggak tahu. Nah, okay, thank you very much for your attention, and I hope you get something from this meeting. And don't forget to be grateful for everything you have. Intinya itu adalah kita harus selalu bersyukur tentang apapun yang kita miliki. Nah, kalau bingung-bingung bisa tanya-tanya VIQ ada di bawah. Dan thank you for supporting me. Dari itu, supporting yang sudah di-support. Okay, thank you for your attention. Let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil